صلوا على النبي محمد. شهر الربيع وفانا أقبل علينا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأتاه جبريل بوحي الله في غاره لا يعبد الرحمن فضمه ثلاثة ثم أرسل اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفا فأتاه أن اشدع بما تؤمر به علانا كثر الأذى وهو صبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى أكلونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به سبيانا ملك الجبال أتى فقال أذكوها فقال لا بل أرتدي العقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برجلا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلى والأرش والكرسي رأى مولانا والإذ بالهجرة جاء ليثرب فبإذنها البلد الكريم وزانا فأقام عصرا داعيا ومجاهدا وشعابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يمدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشان محمد تجملوا في فضله القرآن ولقد رأوا من خلقه عجبا وقد شاهدوا ما هير الأذهان كرما وعفوا وسخوا وتواضعا والجمع محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أنحى شاربا ريانا والله قد عذبت عاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد أجى سبعا وعشرين معصى برجال قد أومصوا ربانا أخبر به وبصحبه وبتابعه يا رب ألهمنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid darin amin. Ila anqal wal maqalatu sabi'ah wasyarah. Para bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya kita mengaji kitab Maswahul Ibad, entah itu dua makalah, dua perkataan ataupun tiga perkataan. Untuk malam hari ini ada tambahan
saya baca supaya tidak libur untuk bacaan kitabnya satu makalah saja. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan ceramah agama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Farhan Walid. Beliau termasuk menantu dari Bapak Rahman dan juga santri dari Habib Jamal Bakil. Wal maqalatu sabi'ah syuraka. Maqalah atau perkataan yang ke-17 ini ila dikatakan tuba bejo banget, yakni beruntung ail khair kasir oleh keapian sing akeh kanggo sinten liman kedue wong kana kang ana apa akluhu akale wong ana iku amiron dadi pemimpin. Jadi sungguh beruntung orang yang akalnya ini dijadikan penguasa, pemimpin. Maksudnya biayyak tadia bimorati aklihi al-kamil. Menikah mengikuti apa yang dikehendaki oleh akalnya yang kamil, akalnya yang sempurna. Dan juga sungguh beruntung ini wahawahu ai tuba liman kana hawahu asiron. Beruntung juga wong lek hawa nafsu niki jadi tawanan. Artinya nopo nggih dijadikan tawanan, artinya tidak mengikuti kehendak dari nopo dari nafsunya, terutama nafsu-nafsu yang al-ammaratu bisu yang di situ tidak sesuai dengan syariat. Wa wailun lan celaka banget, ai halakun syadid, celaka banget liman kedua wong kana kang ono apa hawahu hawani ono iku amiron sing penguasai. Jadi celaka kalau orang hawa nafsunya itu yang menjadi pemimpin dan menjadi penguasa. Yakni dengan apa? Bi an arsalaha ila mushtahiyatiha. Jadi dengan tikulno nafsu niku sakarpe menurut keinginannya. Yang di situ apa jenenge al-ammaratu bisu, hawanya nafsunya selalu memerintahkan kepada kejelekan, diikuti, diculno, dilepas. Dan juga celaka kalau akluhu asiron, akalnya jadi tawanan. Akalnya jadi nopo? Jadi nggih tawanan. Wa akluhu asiron, akal tapi nopo? Tapi tawanan. Yakni ay mamnu'an min nahwi tafakkur fi ni'amillah ta'ala wa fi 'azamatihi ta'ala. Maksudnya dari tawanan akal ini mriki dicegah kanggo mikir-mikir tafakkur di dalam nikmati Gusti Allah dan di dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten mawon saking kula, selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Farhan falyatafaddal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Kami muliakan para alim, para ustadz, para asatidz, para orang tua, para sesepuh yang saya hormati, segenap Pak RT ataupun yang datang Pak RW. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Rahman selaku tuan rumah, semoga apa yang telah dilakukan beliau menyambut tetamu Kanjeng Nabi Muhammad SAW
menjadi hal yang baik, akan menjadikan kedekatannya kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus kepada guru kita semua, Al-Ustadz Yazid Al-Bustami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada beliau dan badan sehat walafiat, berkah kehidupannya, sehingga bisa selalu mengajarkan kepada kita syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau nggak pernah flu. Semoga beliau selalu sehat. Amin ya rabbal. Beliau flu nggak hadir buyar nih 40 malam nih. Para hadirin hadirat Majelis Taklim wal Maulid Raudhatul Muhibbin yang telah mengadakan acara Maulid 40 malam yang sekarang alhamdulillah sudah malam yang ke-9, alhamdulillah. Berarti sudah 20% kita menjalani daripada maulid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semua. Umur panjang, sehat walafiat diberikan daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita membasah-basah kepada hal yang baik, yaitu bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 40 malam ini dalam beberapa kisah. Yang pertama kali melakukan maulid 40 malam ini adalah orang Aceh. Saya mendengar cerita ini dari guru saya. Ada yang mengatakan yang melakukan 40 malam daripada maulid ini adalah orang Aceh. Orang Aceh dulu itu dijajah oleh penjajah Portugis atau orang mana gitu, yang penting orang luar negeri. Kemudian mereka ingin melawan orang-orang tersebut dan gak mempunyai modal. Akhirnya ngirim surat ke Turki kalau nggak salah saat itu, kemudian ingin meminta bantuan. Akhirnya sama orang-orang Turki itu diberi uang, harta yang banyak untuk membeli senjata dan melakukan persiapan supaya bisa melawan penjajah. Setelah mendapatkan uang tersebut, dibelikan peralatan perang dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak taunya uangnya itu, hadirin, hartanya masih banyak. Orang Aceh karena tujuan pertamanya untuk menang supaya mengusir penjajah sudah selesai niatnya. Maksudnya sudah selesai, hanya ingin dikembalikan lagi hartanya. Orang Aceh dulu, ini kalau orang Aceh sekarang ada lebihnya habis gitu. Akhirnya pengen dikembalikan. Setelah pengen dikembalikan sama orang Turkinya, nggak boleh. Katanya orang Turki jangan dikembalikan. Wis gini aja. Sampean itu sisanya buat untuk mengadakan maulid sampai habis. Akhirnya dipakai harta tersebut buat maulid, nggak tahunya sampai 40 hari. Nah, 40 hari ini juga banyak sir atau rahasianya. Barang siapa yang bisa melakukan kebaikan 40 hari, maka insya Allah di hari yang 41 dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Apapun ibadahnya. Jangan mau sholawatan, kalau pengen nikmatnya sholawat harus istiqomah dengan Ustadz Yazid 40 hari 40 malam. Kayak bolong balik mana dari awal dengan hitungannya nih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini 40 hari atau 40 malam ini nggak ada apa-apanya untuk membalas jasa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam Maulid Diba itu disebutkan, walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulida qad kana wajib. Dan misalkan kula jenengan itu melakukan ibadah atau melakukan perayaan Maulid kepada Rasulullah, bukan hanya setiap malam sampai 40 malam, tapi kullahinin, setiap saat. Habis maghrib Maulid, habis isya Maulid, habis subuh Maulid, habis duhur Maulid, habis asar Maulid. Gak kerja sampean. Kata beliau, qad kana wajib, itu hal perkara yang wajib bagi kita untuk membalas
daripada jasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Tapi kita alhamdulillah ada Ustadz Yazid yang mau ngerewangi 40 malam. Belum tentu hadirin, gak semuanya orang bisa 40 malam nih. Wong sampean aja ngarung bolos nih gini. Makanya kita doakan Ustadz Yazid niki selalu sehat walafiat. 40 malam nih. Wajib kita itu selalu memeriahkan daripada sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak siapa pertama kali yang merayakan Maulid Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo yang hadir ini yang bisa jawab saya kasih hadiah. Mumpung saya bawa dompet. Mau nanti isinya 5.000 gitu. Kalau Ustadz Yazid nggak boleh jawab. Oke. Kalau ada yang tahu ngacung, tak kasih hadiah. Siapa pertama kali melakukan Maulid Nabi kepada Maulid atau kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ada yang mau ngacung nih? Lek salah tapi bayar balik sampean. Mau? Dalam satu riwayat disebutkan bahwa yang pertama kali melakukan Maulid Nabi adalah para malaikat dan para bidadari. Karena dalam riwayat itu disebutkan bahwa ketika Rasulullah malam ingin dilahirkannya Kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada alam semesta, kepada malaikat, kepada bidadari agar mereka bersolet berhias menyambut daripada lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang yang enggak mau maulidan itu pasti enggak dapat bidadari, pasti. Orang yang nggak mau maulidan itu nggak mau wong bidadari niku merayakan maulid Nabi. Maulid Nabi ini kan cuma bunga bahagia lahirnya Kanjeng Nabi. Bahkan hadirin dalam Maulid Syimtud Durar, kalau salah itu disebutkan wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasil ibarah muqlinatan bi kamalil bisyarah. Dalam Maulid Syimtud Durar itu karangan Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi ini, mereka wakulu dabbah, setiap hewan ternak, kambing, kuda, onta di Arab itu, embek, nah banyak orang Maduran itu, embek, sapi itu. Ketika lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka menyambut bunga gembira. Ahlan wa marhaban bin Nabi, ya Allah, selamat datang. Selamat datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka gembira dengan datangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada orang Malang, khususnya orang Ternate yang nggak mau maulidan, berarti lah kalah embek. Tak lebih awal embek berarti. Sapi, kambing, ontan, mereka itu gembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kok sekarang ada umat Kanjeng Nabi Muhammad yang mengatakan maulid itu sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang jelek. Bahkan naudzubillah, orang yang maulidan masuk neraka. Atau yang masuk surga. Kalau kita masuk neraka orang maulidan gimana nih? Yang konseran tiap malam nih Bu. Makanya hadirin, kita ini beruntung mempunyai ustadz, mempunyai guru yang mengajarkan kita untuk selalu sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di mana-mana banyak mereka itu menyambut lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau di daerah Batam nih Bu, maulidnya jam 1 malam, mahlul qiyamnya jam 2. Guru saya pernah diundang ke Batam, maulidnya jam 1, mahlul qiyamnya jam 2. Ini jam 9 aja sanggup-sanggup sampai nih. Nek maulidan anggap-anggap nonton Arema jam 10. Masya Allah. Semangat Pak, mari-mari nih. Jam 1, jam 2 ditanya sama beliau, Pak, ini kok ada maulidan jam 1? Maulid ini kalau biasanya habis sisa, mentok jam 10 selesai. Ini jam 1, maulidnya jam 2. Maka mereka mengatakan, niki
Kita dikatakan orang yang gila nggak apa-apa sudah. Tapi kita ingin merayakan lahirnya Kanjeng Nabi karena riwayat bahwasanya Kanjeng Nabi itu dilahirkan jam 2 malam. Makanya di Pasuruan itu di tempat Nabi Taufik ada maulid jam 2 malam. Hadir ke sana wis mimpi-mimpi di sana jam 2 malam nih. Ustaz, ya misalkan jenengan pakai maulid jam 2 malam lah. Hadir enggak sampean kalau misalkan saja niki maulidnya jam 2 malam? Yang datang Nyiro Kidul itu yang hadir. Masya Allah, hadirin. Banyak orang itu melampiaskan bagaimana senangnya mereka menyambut Kanjeng Nabi, melahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf As-Sami. Beliau dalam kitabnya Sabilul Huda wa Rasad fi Sirati Khairil Ibad menceritakan ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Abu Abdullah bin Abdillah. Beliau mempunyai guru namanya Abu Musa Az-Zarhuni. Abu Musa Az-Zarhuni ini beliau pernah katanya bermimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua habis 40 malam mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal. Mimpi Syekh Abu Muhammad ini, Abu Musa ini mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan kepada Abu Musa, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang merayakan Maulid atau merayakan gembira dengan lahirmu wahai Kanjeng Nabi?" Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bina farih Nabi." Barang siapa yang gembira dengan kami yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, merayakan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad, maka aku akan gembira dengan orang tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya jenengan kalau senang Maulidan Kanjeng Nabi akan dibahagia atau menyenangkan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita ingin menyenangkan hati Kanjeng Nabi Muhammad kalau bukan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, hadirin, sudah usah didengarkan orang yang mengatakan ini dan itu. Yang penting kita ada Ustaz Yazid. Kata Ustaz Yazid maulid 40 malam jalan, 80 malam jalan insya Allah. Sampean enak geng Ustaz Yazid ini baca kitabnya gak enak nih di murojaah gitu. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita umat Kanjeng Nabi Muhammad gak merasa senang? Padahal Abu Lahab itu tadi di dalam ulami ini disebutkan bahwasanya Abu Lahab itu mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di hari lahirnya Kanjeng Nabi itu berkorban, mengeluarkan harta, membebaskan budaknya namanya Tuwaibah. Budak niku hadirin harganya niku minimal 100 juta. Minimal 100 juta. Nah, jenengan maulidan itu kira-kira habis berapa pondok? 1 juta, 2 juta. Ini Abu Lahab yang kita tahu, yang dikatakan bahwa Abu Lahab ini telah ditempel oleh Allah Ta'ala, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Itu ketika lahirnya Kanjeng Nabi membebaskan budaknya namanya Tuwaibah. Harganya minimal 100 juta. Makanya dalam syair disebutkan, idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi muhallada. Kata seorang syair, kalau ini datang kegembiraannya daripada Abu Lahab kemudian mendapatkan keringanan, ata annahu fi yaumil itsnaini mukhaffafun, setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan daripada siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Abu Lahab itu di neraka nanti akan keluar daripada jari-jari tangannya itu air yang bersih, yang jernih, yang bisa dia minum setiap hari Senin. Kenapa? Karena dia bergembira pas hari Senin lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ata annahu
fi yaumil itsnaini daiman mukhaffafin lisururu bi Ahmad, dan karena gembira dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadhannu bil abdil ladzi tala umruhu. Coba bagaimana pendapatnya kita kalau ada seseorang daripada umatnya Kanjeng Nabi kula lan jenengan ini yang sepanjang hidupnya mereka bi Ahmad masruran wa mata muwahhada, gembira dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan Islam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah orang-orang yang selalu bersalawat kepada Kanjeng Nabi enggak akan pernah dilupakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini sudah berapa menit nih kata Ustaz Yazid, enggak boleh lebih 10 menit nih. Ini lebih 10 menit langsung di-cut nih. Langsung disabotase nih kupingnya nih. Oke. Masya Allah. Ustaz, nambah sedikit ya. Masya Allah. Dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa Rasulullah itu ketika sudah di Madinah, Rasulullah itu di Mekah itu 13 tahun hadirin. 13 tahun di Mekah setelah diangkatnya menjadi nabi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan umurnya 63 tahun. 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi. Kemudian 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, 13 tahun dakwanya di Mekah. 10 tahun dakwanya di Madinah. Jadi lebih lama Rasulullah itu dakwanya di Mekah daripada di Madinah. Tapi di Mekah 13 tahun nggak ada yang ngikut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hijrah Rasulullah. Kemudian Rasulullah ketika di Madinah bercerita kepada sahabat, wahai sahabat, ketahuilah aku sampai sekarang ini masih mengingat bebatuan kerikil yang mereka menguluk salam kepadaku ketika aku diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kejadian itu berapa tahun berlalu? 13 tahun. Masih ingat Rasulullah bahwa